Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Francisca Lera, guru mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMA Negeri 2 Bitung, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2, Universitas Negeri Manado, Program Studi Bahasa Indonesia, akan menampilkan video pembelajaran uji kinerja dengan materi teks prosedur, kompetensi dasar 3.2, menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur. Selamat menyaksikan. Berdiri. Lihat. Selamat siang, silakan duduk. Jadi, selamat kita berjumpa kembali dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Dan sebelum kita mulai pada kegiatan pembelajaran, Uci mau bertanya tentang kabar. Apa kabar hari ini? Baik, luar biasa ya. Ada yang sebenarnya mungkin karena kelelahan beraktivitas hari ini. Mudah-mudahan hanya di muka yang cenderung tidak berbeda, begitu ya. Baik, bersyukur kita boleh diberikan kesehatan sampai hari ini, dan dalam kegiatan pembelajaran Bahasa Indonesia kita hari ini akan melanjutkan pembelajaran dari materi-materi yang sudah kita pelajari pada waktu-waktu yang sebelumnya, pada pertemuan sebelumnya. Tetapi untuk mengawali kegiatan pembelajaran hari ini kita akan berdoa. Jadi ada satu kalimat dari salah seorang pemimpin, namanya Bapak Ridwan Kamil. Kalian tahu Bapak Ridwan Kamil ini siapa? Hah? Tidak tahu? Kalian tidak tahu Bapak Ridwan Kamil? Iya, siapa? Gubernur daerah mana? Jawa. Provinsi? Jawa? Jawa apa yang ibu katanya Bandung? Kota Bandung? Jawa Barat. Mantap. Jadi Bapak Ridwan Kamil pernah berkata begini, tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras, tidak ada keberhasilan tanpa kebersamaan, dan tidak ada kemudahan tanpa doa. Jadi agar kegiatan kita hari ini dimudahkan, maka kita akan mengawali dengan doa. Mari silakan yang bertugas berdoa, silakan berdiri di depan. Teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran ini, maka berdoa. Saya mendukung agar bisa melakukan Baik, terima kasih sudah memimpin kita dalam doa mengawali kegiatan pembelajaran. Nah, sebelum lanjut, Enci yang hendak mengajak kehadiran kita. Jadi nanti sebentar yang akan dipanggil itu pengantar tangan. Matthew, Norma, Hamka, Putri, Adit, Tumiwa, Bugis, Saidina, Aisyah, Christian, Andini,
kalian mencari kira-kira bagaimana cara mengoperasikan komputer. Di situ tertulis langkah-langkahnya. Yang pertama apa? Jadi langkah-langkah itu ditandai dengan 1, 2, 3 dan 4 itu apa namanya? Penomoran. Apa? Penomoran. Jadi tahap pertama, langkah pertama apa, langkah kedua apa, langkah ketiga dan seterusnya. Itu namanya penomoran. Jadi langkah-langkah dalam teks prosedur ditandai dengan penomoran. Sekarang, ciri-ciri teks prosedur. Bagaimana ciri-ciri teks prosedur? Nyari Hah? Konjungsi apa? imperatif. Konjungsi imperatif atau kata kerja? Kata kerja imperatif. Kalau konjungsi apa yang digunakan dalam teks prosedur? Apa? Penjumlahan. Jadi ciri-ciri teks prosedur ada kata kerja imperatif. Kata kerja imperatif itu apa? Hah? Perintah. Jadi di dalam teks prosedur itu ada kata kerja imperatif, memerintah, bersihkanlah, potonglah, ya kan? Nah, jadi itu nanti kita akan kita akan belajar sebentar. Kemudian apa lagi ciri-ciri teks prosedur? Apa yang paling identik dengan teks prosedur? Langkah-langkah. Boleh suara dikeraskan lagi? Apa? Nah, jadi bagian yang khas atau yang identik dengan teks prosedur adalah langkah-langkah. Nah, sekarang kita masih akan belajar tentang teks prosedur, tetapi sudah masuk pada bagian memahami struktur dan kebahasaan. Jadi nanti sebentar kalian akan menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur. Nah, jadi pembelajaran hari ini kita berdasarkan kompetensi dasar 3.2, yaitu menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur. Nah, dari pembelajaran kita hari ini, jadi dari pembelajaran kita pertemuan kita hari ini siang ini, kalian diharapkan dapat menganalisis apa tadi? Kebahasaan dan kebahasaan. Nah, sekarang sebelum lanjut, silakan kalian membentuk kelompok. Jadi ini kelompok 1. Ini kelompok seperti kelompok pada waktu sebelumnya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Silakan duduk membentuk kelompok. Yang di depan ini menghadap ke belakang. Silakan membentuk kelompok dengan tertib dan teratur. Sudah dalam kelompok semua? Sekarang sudah dalam kelompok, silakan kalian perhatikan ke depan. Silakan kalian perhatikan ke depan. Sekarang sudah dalam kelompok masing-masing, silakan kalian perhatikan ke depan. Jadi ini adalah penjelasan tentang struktur dan kebahasaan teks prosedur. Ada berapa? 3. Apa saja? 2. Baik, jadi di dalam teks prosedur strukturnya ada 3. Adik-adik sama seperti kita manusia ada bagian-bagian. Kalau tubuh kita manusia terdiri dari apa saja? Kepala. Apa lagi? Tangan. Apa lagi? Kaki. Ini bagian-bagian yang penting ya. Kepala, tangan, dan kaki. Jadi dalam teks prosedur ada bagian-bagian, ada strukturnya. Jadi yang pertama adalah tujuan, yang kedua langkah-langkah, dan yang ketiga adalah perilaku. Nah, apa tujuan? Sekarang kita bahas dulu di bagian tujuan. Jadi tujuan adalah pengantar tentang topik yang akan dijelaskan. Jadi di dalam teks prosedur itu ada bagian yang namanya pengantar. Kalau teks prosedur kan dia identik dengan langkah-langkah. Nah, sebelum masuk di langkah-langkah ini ada pengantarnya. Misalnya pengenalan tentang, kalau kita misalnya membuat teks prosedur tentang bagaimana membuat nasi goreng misalnya. Jadi di bagian pengantar ini adalah bagaimana kita
bagaimana cara memasak nasi goreng. Langkah-langkahnya apa? Misalnya bersihkan bumbu dan lain sebagainya. Ini bagian langkah-langkah. Jadi langkah-langkah ini mengikuti pengantar atau tujuan. Jadi tujuan dulu kemudian langkah-langkah. Sekarang bagian yang terakhir. Penegasan ulang. Apa itu penegasan ulang? Atau petunjuk-petunjuk. Tanpa ada petunjuk-petunjuk itu dijalankan gitu. Nah, penegasan ulang ini sudah pasti posisinya ada di bagian posisi penegasan ulang dalam teks prosedur itu ada di bagian akhir. Nah, adik-adik ada yang kalian harus ketahui bahwa di bagian penegasan ulang ini tidak mutlak harus atau bersifat opsional. Bersifat opsional atau pilihan. Jadi kalian bisa menuliskan penegasan ulang bisa juga. Nah, jadi ketika nanti kalian mencari contoh teks prosedur di internet misalnya, kemudian kalian tidak melihat ini tidak ada bagian akhirnya, selesai di langkah-langkah. Jadi kalian jangan heran karena teks prosedur itu di bagian penegasan ulang ini bersifat pilihan. Kalian bisa menuliskan, bisa juga ini tentang struktur teks prosedur. Ini adalah contoh struktur dalam teks prosedur. Kalian bisa melihat ini? Jadi tulisan yang berwarna hijau itu bagian apa? Tujuan. Posisinya ada di atas ya, di bagian bawah. Kemudian yang dituliskan dengan warna merah, kalau warna biru, kesimpulan atau penegasan ulang. Jadi posisi tujuan ada di awal, kemudian diikuti dengan langkah-langkah, dan yang paling terakhir yang bersifat opsional itu adalah penegasan. Nah, untuk struktur teks prosedur sudah bisa dimengerti? Bisa. Berapa situ? Ada 5. Apa saja? Dan deskripsi. Kita bahas satu persatu. Ini adalah kata kerja imperatif atau kata perintah. Adalah jadi kata kerja yang dibentuk oleh akhiran kan, akhiran i dan partikel la. Jadi dalam kalimat itu kata dasar ditambah dengan akhiran kan atau akhiran i dan juga kata dasar ditambah dengan partikel la. Misalnya dalam kata pastikan, kemudian kata kerja hindar ditambah dengan akhiran i jadi hindari. Itu adalah kata perintah. Kemudian kita masuk pada kata teknis. Kaidah kebahasan teks prosedur yang kedua adalah kata teknis. Apa itu kata teknis? Jadi kata teknis adalah kelompok kata yang memiliki makna tertentu dalam suatu bidang. Jadi kata itu berhubungan dengan topik dari teks prosedur. Misalnya kalau teks prosedur tentang cara mengoperasikan komputer, kata teknisnya adalah kata-kata yang berhubungan dengan komputer. Nah, kalau di sini di dalam contoh topik yang dibahas dalam teks prosedur bertema teknologi, maka kata-kata teknis yang muncul adalah kata sandi, apalagi unduh, website, daring. Nah, kalau misalnya teks prosedur tentang komputer, kira-kira kata teknis apa? 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 Input apa lagi? Itu yang digunakan untuk apa?
bermakna penambahan. Jadi konjungsi yang bermakna penambahan pada teks prosedur merupakan kata penghubung yang berfungsi menambahkan suatu unsur dalam satu kalimat. Contoh konjungsi penambahan apa? Dan, selain, itu, dan sebagainya. Jadi yang dituliskan di sini ada dua contoh, yaitu kata dan selain itu. Ini adalah konjungsi atau kata penghubung yang bermakna penambahan. Sekarang kita lanjut ke kaidah kebahasan yang berikut, yaitu pernyataan persuasif. Pernyataan persuasif apa? Pernyataan persuasif pada teks prosedur bertujuan untuk menuju kepada arah penyebutkan baik kebenaran penulis melalui tersebut. Jadi pernyataan persuasif pada teks prosedur bertujuan untuk membujuk pembaca agar mengikuti langkah-langkah yang diberikan penulis melalui teks prosedur tersebut. Kata yang menandai pernyataan persuasif ialah akan lebih baik, sebaiknya, dan ayo. Itu adalah pernyataan persuasif. Coba kalian perhatikan contoh kalimat. Ini adalah contoh kalimat persuasif. Akan lebih baik jika kamu mulai berlatih listening dari sekarang daripada hanya terus-menerus mencari bahan. Kemudian coba yang berikut dengan kata sebaiknya. Sebaiknya angkat bawang merah sebelum benar-benar kering agar tidak gosong. Kemudian penggunaan kata ayo. Ayo mulai berinvestasi agar bisa merdeka finansial di usia yang masih sangat. Bagian yang terakhir apa? Deskripsi alat. Coba dibaca. Contohnya seperti dan spatula, lain. Jadi deskripsi alat. Ada alat-alat di situ yang dituliskan. Misalnya di situ dimunculkan dalam kalimat adalah alat-alat apa? Wajan, spatula, dan goreng-goreng. Itu adalah penjelasan tentang deskripsi alat di dalam. Nah, kata kerja imperatif menggunakan kata bersihkan. Periksa, bersihkan, dan amankan terlebih dahulu area atau wilayah tempat yang akan dipasangi tenda. Kalian bisa baca ini? Pernyataan persuasif. Apa pernyataan persuasif? Berkumpul dengan yang lebar, Katakan lainnya. alangkah lebih bagus jika menggunakan tali ganda. Kata teknis? Pasang tusuk jendela seperti lampu, pagar, gerbang, dan lain sebagainya. Kemudian konjungsi penambahan. Setelah mendengarkan tiga kota, gunakan kata-kata polis sedang Tertancap di tanah. Yang terakhir deskripsi alat persiapan dan peralatan untuk memasang tenda seperti tenda, tiang, patung, tali, kayu, besi, dan lain-lain. Alat-alat apa yang dideskripsikan di sini? Palu, apa lagi? Tali, kayu, apa? Tidak ada kayu. Tiang. Nah, adik-adik kalau kalian perhatikan dari contoh ini, kira-kira teks prosedur tentang apa? Kalau kita perhatikan dari kata kerja empati, persuasif, teknis, konjungsi penambahan, dan deskripsi alat. Kira-kira ini teks prosedur tentang apa? Cara memasang tenda. Dan itu adalah teks prosedur tentang cara
kerja. LKPD, lomba kerja. Jadi sebentar kalian akan membuat tugas, akan dipandu dengan namanya lembar kerja. Masing-masing silakan duduk berdasarkan kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, jadi masing-masing kelompok silakan kalian menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur. Kalian buka di LKPD. Teks prosedur apa yang akan kalian analisis di situ? Teks prosedur apa? Coba dibaca. Cara membuat abon cakra. Jadi sekarang silakan kalian menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur cara membuat abon cakra. Kira-kira dari teks prosedur itu mana yang disebut dengan tujuan? Berarti berhubungan dengan struktur dari teks prosedur. Kemudian berhubungan dengan kebahasaan, yang mana yang merupakan kata kerja imperatif. Kata mana dalam kalimat yang merupakan kata kerja imperatif. Kemudian bagian mana yang menandakan adanya konjungsi penambahan. Kemudian kata-kata teknisnya yang mana dalam kalimat. Dan yang terakhir adalah deskripsi alat. Silakan kalian mengerjakan ini dalam waktu 20 menit. Nanti sebentar masing-masing kelompok akan mempresentasikan diri. Terima kasih.
Ini kelompok berapa? Kelompok 3. Kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Silakan menghadap ke Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 3 akan memberikan presentasi tentang cara membuat apel cakala. Jadi ada bagian pertama, ada pengertian. Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan yang harus dilaksanakan dalam melakukan suatu kegiatan sehingga suatu kegiatan itu dapat terlaksana dengan baik dan berhasil. Yang kedua ada fungsi. Teks prosedur berfungsi untuk menjelaskan langkah-langkah apa saja yang harus kita lakukan dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan sehingga pekerjaan atau kegiatan itu dapat terlaksana dengan baik. Yang pertama ada struktur. Teks prosedur dibentuk oleh ungkapan tentang tujuan, langkah-langkah, dan penegasan ulang. Tujuan merupakan pengantar tentang topik yang akan dijelaskan dalam teks. Pada contoh teks prosedur cara membuat nasi goreng. Langkah-langkah berupa perincian petunjuk yang disarankan kepada pembaca terkait dengan topik yang ditentukan. Penegasan ulang berupa harapan ataupun manfaat apabila petunjuk-petunjuk itu dijalankan dengan baik. D. Aspek kebahasaan. Berikut aspek kebahasaan teks prosedur. 1. Banyak menggunakan kata-kata kerja perintah atau imperatif. Kata-kata yang untuk perhatikan di dan partikular. Untuk dasar prokatif. Hubungan kan untuk dan kata perhatikan. 2. Banyak menggunakan kata-kata teknis yang berkaitan dengan topik yang banyak. 3. Banyak menggunakan konjungsi dan partikel yang bermakna penambahan. 4. Banyak menggunakan pernyataan persuasif. 5. Apabila prosedur itu berupa resep dan petunjuk penggunaan alat, akan digunakan gambaran rinci tentang benda dan alat yang dipakai, ukuran, jumlah, dan warna. Apel cakala merupakan makanan khas kota Manado yang terbuat dari suiran ikan cakalang atau buku yang dimasak bersama dengan bumbu halus yang kaya rempah hingga kering. Rasanya yang pedas gurih dan masa simpan yang lumayan panjang menjadikan hidangan yang satu ini cocok untuk makan nasi ketika sedang malas masak atau malas belanja di pasar. Jika kamu ingin merasakan apel ikan cakalang dan penasaran resepnya, simak uraian ini. Bahan utama 1 ekor ikan cakala atau ikan topol ukuran besar. Bahan bumbu 1 20 cabai rawit, 2
bawang merah, 3, 5 stik bawang putih, 4, 8 lembar daun jeruk, 5, 1 batang serai, 6, 1 buah jahe. Bumbu berbeda, 1 per 2 sendok garam sesuai dengan rasa, 1 sendok kaldu bubuk sesuai dengan rasa, mata langka 1 berkat garam, lalu rebus, 2 bersihkan bumbu dan haluskan bumbu, cabai, bawang merah dan bawang putih, 3 haluskan cabai, bawang merah dan bawang putih, lalu tumis bersama, iris daun jeruk, serai dan jahe hingga harum. 4. Suwi-suwi ikan cakalang yang sudah matang. 5. Masak ikan cakalang bersama bumbu halus dan ditumis. 6. Langkah akhir, kamu tinggal matikan kompor. Demikian cara membuat abon ikan cakalang. Abon ini bisa bertahan hingga 2 minggu pada suhu kulkas atau 1 minggu pada suhu ruangan. Mudah kan cara memasaknya? Yuk coba buat abon cakalang ala kami sendiri di rumah. Kebahasaan 1. Kata kerja imperatif. 1. Bersihkan ikan cakalang lalu rebus. 2. Haluskan cabai, bawang merah dan bawang putih. 3. Masakkan cakalang bersama bumbu halus yang sudah ditumis. 4. Matikan kompor. 5. Tiriskan abon hingga kering. 6. Tuangkan abon cakalang ke dalam wadah timah yang tidak berdarah. 2. Kata teknis. 1. Suwir. 2. Ikan cakalang. 3. Konjungsi penambahan. Konjungsi dan pada kalimat. 1. Bersihkan dan haluskan bumbu. 2. Haluskan cabai, bawang merah dan bawang putih. 4. Pernyataan atau kalimat persuasif. Yuk coba buat abon cakalang ala kamu di rumah. 5. Deskripsi alat. 1. Matikan kompor. 2. Tuangkan abon cakalang ke dalam wadah penyimpanan. Demikianlah presentasi kami. Inilah sesi tanya jawab. Pada kelompok 2 ingin bertanya, kenapa bahan-bahan termasuk dalam tujuan lingkungan wartawan? Terima kasih. Baik, jawab pertanyaan dari kelompok 2. Karena menurut buku panduan sekali, bahan-bahan termasuk di bagian sebelum makanan. Bagaimana kelompok? Pas. Lanjut, ada yang mau bertanya soal kelompok 2? Baiklah, kami dari kelompok 4 akan bertanya. Dan sebelumnya terima kasih. Saya ingin bertanya mengenai perbedaan kalimat yang terdapat pada kata kerja imperatif dan konjungsi penjumlahan. Nah, seperti yang telah kalian presentasikan, kalimat tersebut hampir sama, tetapi ada beberapa sedikit. Tetapi mengapa mereka digolongkan ke dalam struktur kebahasaan Indonesia? Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi perbedaannya ada di kata dan, di mana kata kerja imperatif itu digunakan untuk kata perintah. Jadi di sini yang pertama ada bersihkan, yang kedua ada haluskan. Di konjungsi penambahan, 1. Bersihkan dan haluskan bumbu-bumbu. 2. Haluskan cabai, bawang merah dan bawang putih. Dan jadi perbedaannya ada di kata dan, di mana dua kata ini dibedakan di kalimat perintah dengan konjungsi penambahan. Terima kasih. Jadi kata dan itu adalah konjungsi penambahan. Jadi ditandai dengan konjungsi dan. Masih ada yang mau bertanya lagi? Oh ya, ada. Terima kasih untuk kesempatan pendidikan. Saat ini seperti yang saya lihat ada kata tulis yaitu kata suwir. Dan yang menjadi pertanyaan saya adalah kenapa kata suwir ini menjadi
Kalau kebahasaan ada berapa? 5 apa saja? Yang berarti teknis, persuasif, penambahan, dan terakhir deskripsi. Jadi kebahasaan prosedur ada 5, yaitu kata kerja imperatif atau kata perintah, kemudian kata teknis, kemudian pernyataan persuasif, konjungsi penjumlahan, dan deskripsi. Jadi ada 5 kemudian dari pembelajaran hari ini, kira-kira ada yang tidak dimengerti? Sudah? Semua sudah dimengerti. Kalau Ci menilai dari presentasi kelompok 3 tadi, semua sudah betul, semua sudah benar. Kemudian ada juga beberapa teman-teman kalian yang bertanya berhubungan dengan tadi, kalau diperhatikan pertanyaannya adalah berhubungan dengan yang membedakan kalimat persuasif dan konjungsi penjumlahan. Karena tadi ada satu kalimat yang sama dengan kata kerja apa tadi? Bersihkan, di posisinya ada di 2 tempat yang berbeda, yaitu di persuasif, imperatif, dan di konjungsi penjumlahan. Ternyata yang membedakan adalah kalau di konjungsi penjumlahan ditandai dengan konjungsi apa? Dan tadi sudah dijelaskan oleh kelompok. Kemudian pertanyaan dari kelompok 2 tadi, kenapa bahan-bahan itu masuk di bagian tujuan bukan di langkah-langkah? Nah, dijawab oleh kelompok berdasarkan buku panduan yang digunakan, bahan-bahan itu bagiannya sebelum langkah-langkah. Berarti bahan-bahan itu masuk di bagian tujuan. Kalau kalian lihat di buku referensi lain, ada ahli-ahli yang lain. Jadi struktur itu ada 4. Ada tujuan, bahan-bahan, langkah-langkah, dan penugasan ulang. Tetapi karena kita menggunakan buku panduan Suherli yang warna orange itu, kalau di situ hanya ada 3. Jadi kita berpatokan dari buku itu. Jadi ada 3 tujuan, langkah-langkah, dan penugasan ulang. Jadi kalau wajib menilai dari hasil kerja yang sudah dipresentasikan tadi itu sudah benar. Nah, untuk penilaian selanjutnya nanti akan dinilai dari hasil kerja kalian. Jadi penilaian berupa angkanya itu nanti setelah diperiksa hasil kerja dari kelompok masing-masing. Nah, sekarang kita akan mengakhiri kegiatan pembelajaran. Tetapi sebelumnya kita akan berdoa, dan sebelum berdoa, Enci mengingatkan untuk pertemuan selanjutnya kita masih akan belajar tentang tes prosedur, tetapi kita akan belajar tentang bagaimana